Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh peserta webinar, para dosen, serta rekan-rekan mahasiswa Akprin University yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada webinar yang bertemakan belajar berjualan produk dan strateginya di Shopee. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liana Ramadhani Swarno. Saya yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar kali ini. Untuk selanjutnya, di era digital seperti sekarang ini, berjualan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Berjualan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya melalui platform Shopee, yang dimana dalam kegiatan berjualan tentunya membutuhkan strategi untuk bisa bersaing di tengah banyaknya para penjual. Dan melalui webinar ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memulai berjualan serta strategi yang aktif, efektif, agar bisa sukses di Shopee. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Saya izin untuk menampilkan CV narasumber. Izinkan saya memperkenalkan narasumber hari ini. Beliau adalah Mas Idham Alfa Syaur, seorang wirausahawan yang telah menjalankan bisnis pakaian wanita selama kurang lebih 5 tahun melalui marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop. Beliau merupakan lulusan dari D3 Teknik Industri Universitas Akprin dan memiliki pengalaman kerja seperti ojek online dan berwirausaha yang berjalan hingga saat ini, yang membentuk perjalanannya hingga fokus pada usaha yang dijalankan saat ini. Dengan pengalaman tersebut, tentunya beliau akan membagikan strategi nih berjualan yang bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, kepada Mas Ilham Al-Fasyaur, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam saya ucap- warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mau bergabung di webinar ini dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, terutama kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengundang saya, terutama kepada Ibu Sekar. Terus di sini tadi ada Pak Joko ya. Pak Joko itu mantan dosen saya dulu. Dan saya mohon maaf ya, di sini saya mungkin bahasanya udah nggak bisa seperti nggak bahasanya ibaratkan asakadul ya. Karena saya udah lama, saya itu lulus udah dari 2021. 2021. Ya, saya ingin menceritakan dulu pengalaman saya. Saya dulu selama masa kuliah, saya itu mulai mulai kuliah itu 2017, 2017 dan saya di sini kan ada pengalaman saya itu ojek online. Jadi selama masa kuliah itu saya ojek online dari 2018 sampai 2020 yaitu dari awal kuliah sampai akhir. Dan di sini alhamdulillah saya mau cerita dulu ya. Sebenarnya saya dulu pas masa kuliah itu mungkin dirasakan semua mahasiswa sekarang ya. Itu pasti bingung. Nanti setelah kuliah itu mau apa? Pasti kan yang dibingungkan kan itu kan. Mau kuliah itu nah, saya dulu seperti itu. Alhamdulillah karena kebetulan saya itu punya saudara di Pekalongan. Jadi saya ingin belajar tentang apa? Belajar tentang berwirausaha yaitu berjualan di Shopee. Bahkan yang mengajari saya itu umurnya lebih muda dari saya. Yaitu malah jatuhnya itu kayak keponakan saya. Jadi menurut saya belajar itu nggak harus bisa di mana aja. Bahkan dia itu cuma lulusan SMA. Lulusan SMA. Ya, mungkin cukup ya. Saya mulai dulu untuk tentang judulnya. Yang pertama judulnya di sini adalah belajar berjualan produk dan strategi di Shopee. Belajar berjualan produk dan strategi di Shopee. Di sini jadi kita
akan mempelajari cara membuat akun dulu. Cara membuat akun dan nanti apa yang akan kita jual. Jadi kalau di Shopee itu sebenarnya semua itu bisa kita jual. Bahkan apa saja bisa dijual. Lanjut. Tapi yang paling utama itu terutama strateginya. Apalagi di sini saya berjualan di bidang fashion, di mana di bidang fashion itu persaingannya sangat ketat. Nah, saya akan contoh dulu dari awal dulu ya. Nah, pertama, kita mempersiapkan produk di toko Shopee. Mempersiapkan produk. Mempersiapkan produk itu artinya berarti kita harus mempersiapkan apa yang akan kita jual. Apa apa yang akan kita jual. Contoh, saya di sini kan berjualan pakaian. Berjualan pakaian di sini berarti saya harus pertama apa eh, mempunyai pertama itu fotonya, foto barangnya. Barang itu bahkan bisa kita nggak harus bisa memiliki. Kita bisa dropship atau kita bisa mengambil di tempat lain. Nah, lanjut, contoh. Sebenarnya di Shopee itu bisa berjualan apa saja ya. Bahkan rumput itu kalau di Shopee ada ya loh yang jual. Nah, lanjut kita. Nah, nah, ini persiapan pertama sebelum kita akan mengupload Shopee. Jadi kita itu harus pertama punya produk apa yang ingin kita jual. Produk apa yang ingin kita jual. Yang pertama dipersiapkan. Pertama ini saya contoh ya, ini kan pakaian. Pertama kita harus punya fotonya dulu. Punya foto, terus fotonya itu maksimal rasio itu 2 megapiksel. Dengan rasio 1:1 atau 34. Korbannya sebiji. Terus pertama, nama produk. Nama produk itu bisa terdiri huruf pertama dari huruf kapital menggunakan kapital. Nah, nama produk itu ada maksimalnya. Di sini kan tidak ada. Oh, maaf. Di sini tuh maksimalnya sebenarnya itu 100 huruf. 100 huruf pertama. Tapi itu kalau bisa kata-katanya itu jangan didouble. Lanjut, seperti terus background. Background itu termasuk fotonya. Terus nih, nama nama merek. Nama merek ini bisa juga dipakai, tapi sebenarnya itu kalau saya sekarang bahkan saya tidak menggunakan merek karena merek itu kan harus didaftarkan di Haki. Jadi karena saya belum mendaftarkan di Haki, jadi saya tidak ada merek. Lanjut kategorinya. Kategorinya itu di sini ada kategori produk. Contohnya ini kan tas lempang atau nanti pakaian wanita atau pria. Terus spesifikasi unggulan. Terus nah, di sini yang harus kita persiapkan yaitu deskripsi produk. Deskripsi produk di sini yaitu tentang detailnya, detail produk apa yang kita jual, terus bahan apa yang digunakan, terus biasanya berat-berat itu biasanya saya cantumkan di bagian yang paling bawah. Terus penggunaan, perawatan, asal pengiriman, syarat pengembalian, dan di sini ada yang tidak untuk katakan contohnya itu sebenarnya kita nggak usah repot ya kita bisa cari di Google atau bahkan kalau saya itu kadang saya mencari di etalase apa toko pesaing itu maksudnya yang di produk pesaing karena kalau di Shopee itu kan kita tahu ya bahwa kalau di Shopee itu jualannya itu apa ibaratkan samping-sampingan berdekatan ya jadi itu kita bisa contek aja tapi kita bisa rubah kata-katanya dan disesuaikan dengan ukurannya dan lain-lain lanjut. Nah, hal-hal yang tidak boleh dijual atau dibatasi di Shopee. Di sini kan ada banyak seperti minum beralkohol, bayoran, dan lain-lain. Hmm. Lanjut ya, ini saya skip aja. Nah, ini pertama, saya akan mengajarkan, maaf, bukan mengajar, saya akan berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman cara membuat akun di Shopee. Cara, ini kalau mau dipraktekkan sekarang juga boleh, silahkan. Nah, pertama ya, cara membuat akun di Shopee. Seperti biasa, kita membuka aplikasi di HP, membuka aplikasi Shopee mungkin di sini mungkin sudah pernah bertransaksi di Shopee semua ya. Sudah
pasti sudah punya akun Shopee. Nah, lanjut terus kita install. Nah, di menu install itu kita kalau sudah terdownload pilih yang paling bawah paling kanan. Di sini klik saya terus di sini pilih daftar ya. Daftar ini artinya kita akan mendaftarkan mendaftarkan Shopee dulu. Terus daftar seperti biasa, lanjut. Mungkin di sini sudah paham semua ya. Lanjut ke intinya. Hmm. Sini seperti kode verifikasi. Nah, kode verifikasi daftar ini password. Nah, ini kan ibaratnya sudah jadi akunnya. Oke, saya skip aja. Oke, langkah awal berjualan di Shopee. Langkah awal berjualan di Shopee yang pertama, yaitu kita klik yang di bawah di sini. Yang mulai berjualan. Mulai berjualan. Jadi kalau di Shopee itu bisa berjualan di satu aplikasi, yaitu tetap di aplikasi Shopee-nya tersebut. Hmm. Kita klik yang mulai berjualan, terus pendaftaran, terus kita isi informasi toko. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan apa itu nama tokonya. Tapi biasanya kan di situ. Nah, jadi persiapkan tokonya, terus alamat dan jasa kirim, per email seperti nomor HP dan juga buku rekening. Buku rekening itu nomor rekening kita, terus bisa juga menyiapkan kartu identitas atau KTP. Di sini contoh nama toko ya. Nama toko plus jenis produk. Nah, seperti email, nomor telepon. Hmm. Ini contoh untuk jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini tergantung tergantung di daerah apa kita masing-masing ya. Kalau saya di Pekalongan itu yang saya aktifkan yang utama itu malah cuman yang SPX. SPX itu kan sekarang punya Shopee sendiri dan atau JNT juga bisa. Karena kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak mengaktifkan jasa pengiriman itu menurut saya bukan malah efektif karena malah nanti kalau ada barang retur itu malah bakal lebih ribet dan kita harus mengirimnya di banyak tempat jasa pengiriman. Kalau kalau SPX itu kan kalau pengirimannya udah di atas 50-an nanti biasanya di pick up atau diambil sendiri di toko sellernya. Lanjut. Nah, tapi sebelum ini ya, nanti biasanya ada konfirmasi KTP itu sekitar 3 hari, 3 harian. Nah, jadi sebelum itu kita tidak bisa langsung upload di Shopee-nya. Jadi biasanya ada konfirmasi KTP dan e-banking. Eh, Lanjut, contoh upload barang, upload produk ya. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan produk apa yang ingin kita upload. Nah, contoh di sini, seperti pertama di sini kan ada yang tampilan pertama pasti judul, judul, judul itu maksimalnya. Oh maaf, di sini belum saya edit. Di sini maksimal produk yang sekarang itu adalah 100 kata. 100 kata itu dan kalau bisa katanya itu jangan didobel. Jangan didobel. Contohnya gimana ya? Nah, jangan didobel. Terus cara mencari saya ingin mencari tahu cara mencari kata kunci produk itu kan 100 kata. Itu kan mungkin agak susah ya. Nah, kalau saya biasanya kan saya berjualan di pakaian. Saya di sini biasanya itu mencari di kata kuncinya itu saya miripkan di produk pesaing. Contoh kita mau upload apa ya? Kemeja wanita. Ya, kata kuncinya itu bisa copy paste dari toko sebelah, tapi jangan di copy paste semua ya. Kita copy paste itu sebagian saja, ibaratkan kan yang kata awal. Nanti kita bisa copy paste, terus yang kedua itu lebih ke spesifik produknya. Spesifik, terus kalau bisa cari oh, kata kunci yang algoritmanya itu banyak.
cara mencarinya gimana? Itu cara mencarinya saya biasanya mengetikkan di pencarian di Shopee itu. Saya mencari di Shopee, contoh saya mau upload kemeja ya. Saya ketik aja pertama, kemeja wanita. Kemeja wanita pasti kan nanti di situ keluar kan. Di situ pasti nanti ada. Ibaratkan spesifiknya kemeja wanita Korean style. Nah, saya biasanya tambahkan yang kemeja wanita Korean style gitu. Terus saya gabung-gabung lagi. Terus lanjut ya. Karena kenapa? Karena kata kunci ini salah satu hal yang paling penting. Hal yang paling penting karena itu nanti traffic organik itu traffic pengunjungnya itu dari kata kunci. Kata kunci. Lanjut yang kedua yaitu foto produk. Foto produk di sini adalah maksimal 9 foto. Maksimal 9 foto. Nah, untuk foto produk ini sepengalaman saya itu tergantung masing-masing ya. Karena kan kalau saya berjualan di bidang pakaian wanita di sini kan pasti banyak pesaingnya. Biasanya saya kadang memfotokan sendiri, kadang saya mengambil dari foto di Shopee bahkan. Kadang saya mengambil foto dari toko sebelah atau toko yang sudah terjual. Karena kenapa? Kalau kita foto sendiri itu belum tentu bagus. Bahkan saya pernah motokan pakai foto model bule ya. Itu bahkan produknya itu kurang laku. Karena menurut saya itu apa ya? Foto itu nggak harus bagus, tapi itu yang paling utama itu adalah foto yang menjual. Nah, cara mencari foto yang menjual itu adalah yang termasuk yang paling tricky ya. Nah, hmm, ya, ya. Halo Pak Andri, Pak Andri. Halo Mas Idam, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, syukur baik Pak. Ye. Alhamdulillah. Iya. Pak Andri ini dosen pembimbing saya dulu. Oh, Pas saya tuh. malah lupa. Mohon maaf, saya sampai lupa Mas Idam. Kan TA-nya sama Iya, saya ya? nggih, iya Pak. Nggih. Ye. Ya, lanjut ya. Ini yang tadi deskripsi produk. Deskripsi produk nanti yang seperti yang sebelumnya tadi. Contoh deskripsi produk itu yang seperti ini. Nah, ini contoh yang deskripsi produk tadi. Yang sudah saya jelaskan seperti detail ukuran dan bahan. Itu biasanya kan kalau saya kan jualan itu, saya biasanya bahkan itu deskripsinya ketimbang saya bingung, saya biasanya ibaratkan nyontek di toko sebelah atau deskripsinya nyontek seperti yang di toko saya sebelumnya. Cuman nanti saya olah lagi katanya. Kata-katanya. Hmm. Nah, untuk kategori ini sebenarnya mudah ya. Contoh kita berjualan kemeja ya kita pilihnya kategorinya yang sesuai aja seperti kemeja wanita atau kalau kita berjualan kemeja pria ya kemeja pria. Terus di sini Hmm. Untuk produk berbahaya ini biasanya saya skip saja atribut produk. Atribut produk ini me- apa? Ada beberapa, yaitu seperti merek, negara asal, jumlah, ukuran per produk, variasi. Variasi atribut produk ini termasuk warna, warna, warna atau apa? Variasi produknya. Hmm. Nah, ini termasuk atribut ya. Ya ini pertama eh, variasi, variasi terus harga. Harga. Nah, saya ingin, maaf ya, menjelaskan tentang cara berjualan. Di Shopee ini harganya termasuk yang paling tricky. Kenapa? Karena berjualan di Shopee itu, yang pertama, yang saya mau kasih garis bawahi, di sini tuh, berjualan di Shopee itu pajaknya menurut saya sangat besar. Karena pajaknya itu sekitar, kalau sekarang itu pajak dari Shopee-nya itu 8,25%. Nanti kalau ditambah-tambah biaya iklan, biaya seperti gratis ongkir itu ada sendiri, terus biaya pemesanan, bahkan sekarang itu ada biaya pemesanan juga, yang dulunya sebenarnya nggak ada. Nah, cara menentu apa? Terus, maaf, terus
Kalau di total-total itu sekarang itu biaya admin di Shopee itu sekitar hampir 20%. Itu belum termasuk kita iklan. Belum termasuk kita iklan, kadang bahkan juga ada affiliate. Affiliate. Nah, cara menentukan harga di sini kita pertama mencari HPP-nya dulu. Contoh HPP-nya, contoh saya jual baju harga 50.000 ya. 50.000. HPP-nya contohnya 30.000. Dan saya jual contoh 60.000 ya. 60.000. Itu nanti ketika bersihnya itu sekitar dipotong 20% itu jadi 47.000. Nah, jadi 47.000 jadi pajaknya itu bisa 20% sendiri. Tiga apa? 20% sekitar 13 ribuan. Jadi itu menjadi salah satu utama yang harus kita pertimbangkan. Dan juga kita harus menengok harga pesaingnya. Harga pesaing. Nah, harga pesaing karena di Shopee kan pasti berjualan itu saingannya sangat ketat ya. Tapi dari 47.000 itu kalau sekarang itu sistemnya kebanyakan itu kebanyakan apa iklan ya. Iklan itu tergantung masing-masing sih. Kalau saya iklan itu saya budgetkan satu per pesanan itu sekitar 10.000. 10.000 tapi belum juga termasuk kadang ada afiliat juga. Afiliat itu biasanya ditambah 5%. Bahkan kalau di total-total itu bisa 30% sendiri. Terus ongkos kirim itu ya disentang aja. Terus tombol saya disentang. Nah, kalau stok itu bisa ya, bisa masing-masing. Pre-order atau tidak itu tergantung kitanya. Mau kita pre-order atau tidak. Contoh kita produknya. Kalau saya kan barangnya ready di rumah. Jadi saya pasti tidak pre-order. Kalau pre-order itu contohnya yang barangnya harus dibuat dulu. Kalau ada pesanan baru dibuat. Lanjut. Hah? Nah, terus yang langkah terakhir yaitu ditampilkan. Lalu tinggal dikirim. Lanjut ya. Nah, saya ingin membagikan strategi cara berjualan di Shopee. Ini yang sepengalaman saya ya. Sepengalaman saya. Di sini yang pertama itu yang seperti tadi, foto, deskripsi produk yang menarik, riset kata kunci, kelola stok, dan varian. Maksudnya, hmm. Kalau yang foto tadi kan seperti yang pertama tadi, foto harus berkualitas tinggi, namun maksimalnya itu 2 megapiksel. Dan kalau bisa ada videonya. Ada videonya. Terus riset kata kunci kan tadi seperti kita bisa menengok di kalau kita masih bingung dengan kata kuncinya, kita bisa menengok di produk pesaing. Di produk pesaing. Terus bisa juga kita cari kata kunci itu dari sebenarnya ini bisa semua sih dicari. Saya dicari di YouTube atau di TikTok itu kan pasti banyak contoh-contoh kata kunci apa cara mencari kata kunci yang tepat. Lalu stok. Kalau stok itu kalau awal menurut saya sebaiknya jika kita belum punya produk sama sekali, kita bisa mengambil di tempat orang lain. Saya dulu pertama itu saya nggak langsung produksi sendiri. Saya itu sekitar 1 tahun itu saya mengambil di tempat orang lain. Tapi seiring berjalan waktu itu karena apa pesanan meningkat ya alhamdulillah sekarang saya bisa produksi sendiri dan juga varian. Nah, ini strategi promosi dan harga. Strategi. Nah, ini yang paling utama sebenarnya. Hmm. Yaitu kita wajib kalau berjualan di Shopee itu pertama wajib mendaftarkan program gratis ongkir ekstra. Itu jadi kalau kita pertama buka itu pasti belum terdaftar. Kenapa harus didaftarkan? Biar nanti para pembeli itu bisa dapat gratis ongkir dan itu bisa untuk menarik
pembeli itu untuk apa? Membeli di produk kita. Terus harga kompetitif. Harga kompetitif itu maksudnya di sini kita bisa melakukan survei promosi, bisa melakukan maaf. Harga kompetitif itu maksudnya kita bisa menengok produk tersebut dijual di toko pesaing. Contohnya, harga kalau saya biasanya seumpamanya ada ini contoh saya upload ke meja wanita ya. Kemeja wanita itu dengan model yang sama. Pokoknya di harga yang toko yang sudah upload itu dan sudah terjual ribuan ya. Saya biasanya kasih harga di bawahnya. Kenapa saya kasih harga di bawahnya? Ibaratkan yang pertama itu harga jualnya 80.000. Saya biasanya dikasih di bawah harganya itu ibaratkan 79.900. Nah, kenapa? Karena kalau kita menaruh harga di bawah toko pesaing tersebut, otomatis nanti sistem algoritma Shopee itu membaca bahwa produk kita itu lebih murah dibandingkan produk pesaing. Dan juga sebenarnya harga kompetitif ini bisa diakali dengan apa ya? Variasi. Variasi. Contoh kita berjualan apa ya? Kemeja. Ada beberapa warna. Itu nanti kan umpamanya harganya 79.000 semua. Itu nanti kita bisa sisipkan dengan untuk mencari apa biar harganya kompetitif di tampilan awal itu kita biasanya saya kasih produk random, random warna, contoh random warna. Itu nanti kita harganya bisa di bawahnya. Contoh umpamanya kalau yang warna itu harganya 79, kalau yang random itu bisa kita kasih harga 75.000. Kenapa? Karena agar tampilan awal di pas pembeli ngeklik itu tampilannya itu pertama itu harganya itu di 75.000. Nanti pasti kalau itu bisa sangat meningkatkan traffic pengunjungnya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu ikuti campaign event. Seperti ikuti campaign event seperti besok ini kan ada event 25. Berarti setiap di Shopee itu ada eventnya. Yaitu seperti biasa tanggal kembar yaitu seperti 55, 11, 12, 12, 22 gitu. Terus ada juga event contoh Ramadan Sale. Terus setiap tanggal 15 itu ada event. Setiap tanggal 15 itu ada potongan diskon. Nah, tanggal 15 ini biasanya itu potongannya bahkan lebih besar ketimbang tanggal 2 tanggal double 22 apa 12 itu biasanya malah potongannya lebih besar. Bisa sampai 15% atau 20%. Terus tanggal 25 itu juga termasuk tanggal event. Hmm. Saya ingin menjelaskan bahwa biasanya itu di shop kalau berjualan di Shopee itu ada tanggal-tanggal sepinya. Seperti tanggal tanggal 17 sampai 24 itu biasanya tanggal sepi karena mungkin karena algoritma apa ya menyesalkan ibaratkan kebutuhannya ya. Terus oh ya, untuk ikut campaign ini sebenarnya kita juga ada biaya dari Shopee itu dikenakan pajak ya, dikenakan biaya admin. Nah, lanjut buat voucher toko dan produk. Nah, ini buat voucher. Ini contoh voucher ya seperti beli biasanya saya buatkan itu minimal belanja 100.000 nanti dapat diskon 5% gitu. Lanjut kalau itu buat flash sale toko. Flash sale toko ini beda dengan flash sale yang di Shopee ya. Jadi flash sale toko ini biasanya yang ada di tampilan awal toko kita, sepertinya yang biasa di bagian atas itu. Itu bisa menarik pengunjung. Lanjut, terus daftar fitur gratis ongkir yang tadi ya. Ini wajib, menurut saya ini wajib didaftarkan. Lalu setiap 4 jam itu ada fitur menaikkan produk. Fitur menaikkan produk ini bisa kita klik secara ini setiap 4 jam. Hmm. Terus lanjut biar buat program affiliate.
program affiliate. Jika ingin menambahkan ini sebenarnya bisa membuat program affiliate agar produk kita itu bisa lebih menyebar. Terus dan masih banyak lagi. Lanjut, peningkatan kepercayaan dan pelayanan. Seperti fast response. Fast response. Nah, terus kejar ulasan positif. Jadi biasanya ini kalau saya terapkan ini biasanya cara mengejarnya itu jika pembeli sudah pesan, terus barangnya sudah sampai, itu biasanya saya apa bisa di chat di broadcast itu untuk memberikan ulasan yang positif atau masih banyak lagi. Contohnya di apa yang paket yang kita kirim itu dikasih seperti kata-kata ya agar pembeli itu memberikan bintang 5 dan review yang baik terhadap toko kita. Hmm. Lanjut, terus pengiriman proses yang cepat. Jika tidak pre-order, sekarang itu di Shopee itu maksimal batas pengiriman itu cuman bahkan itu kalau itu 1 hari agar tidak kena seperti traffic ya, trafficnya. Terus maksimalnya itu 3 hari. Terus lanjut optimalisasi fitur Shopee. Seperti kita bisa membuat Shopee video dan live streaming. Live streaming itu biasa live streaming toko live streaming itu tidak harus tokonya ya. Live streaming itu bisa juga dari afiliatnya. Nah, lanjut iklan di Shopee. Nah, iklan di Shopee ini ada beberapa seperti banyak ya. Kalau saya sekarang itu yang saya praktekkan itu iklan di Shopee. Nah, karena iklan ini sangat berpengaruh ya kalau sekarang. Lanjut dekorasi toko, terus diskon produk. Diskon produk ini bisa dibuat dengan contoh. Nah, lanjut optimalisasi toko dan pantauan performa. Eh, Nah, saya lanjutkan ya ini yang tantangan. Tantangan dalam berjualan di Shopee. Yang pertama pasti persaingan harga dan produk. Ini menurut saya ini sangat tricky. Ketika kita berjualan di Shopee. Bahkan saya pernah beberapa contoh saya ingin mengupload apa ya selalu celana jin. Kadang situ kadang itu apa ya harganya itu sangat mepet dengan HPP. Bahkan kalau kita tidak cermat ya, itu bahkan beberapa ada yang bisa rugi. Karena apa? Karena kita terlalu mengejar harga terendah tanpa mengetahui bahwa harga apa hasil akhirnya nanti itu bisa sangat rendah. Terus gimana ya? Kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan di sini seperti konsumen tidak boleh melihat karena di sini kan kalau berjualan di Shopee itu kan konsumen hanya melihat gambar. Hanya melihat gambar. Jadi sebisanya kita memberikan apa ya, seperti citra produk kita itu yang baik seperti dari fotonya atau dan deskripsinya. Dan yang terutama itu dari ulasan positif tadi. Ulasan positif itu kan bisa dari pembeli-pembeli sebelumnya dan juga bisa rating bintangnya. Terus tantangan yang lainnya yaitu logistik dan pengiriman. Nah, biasanya itu pelanggan itu kan tidak tahu ya. Tantangan logistik pengiriman itu kadang itu so- kalau pakaian itu sebenarnya aman. Contoh kalau yang barang pecah belah itu kan pasti kalau di paketan itu kan pasti barangnya apa paketnya itu dibanting-banting. Nah, itu cara mengatasinya seperti yaitu bisa di buffer web atau di yang lain-lain. Terus hmm, seperti keterlambatan itu biasanya malah apa pelanggan itu kebanyakan komplainnya itu di Shopee. Nah, terus manajemen stok. Nah, manajemen stok ini sebenarnya bisa diakali jika kita tidak punya stok, kita bisa mengambil di produk penjual atau jika barang itu tersebut belum ready, belum. Jadi kita bisa pilih yang
metode pre-order. Jadi barang kita kirim setelah produk itu ada. Terus lanjut terus adaptasi teknologi. Tuntunan untuk selalu mengikuti tren fitur marketplace, algoritma media sosial, dan metode live shopping. Nah, ini sebenarnya salah satu tantangan yang apa ya? Yang paling utama. Lanjut ada yang keenam yaitu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran di sini kesulitannya dalam mengoptimalkan anggaran iklan dan menentukan target pasar yang tepat. Nah, dan untuk mengurangi anggaran itu sebenarnya anggaran iklan itu biasanya tidak bisa langsung jadi ya. Tidak bisa langsung jadi. Contoh itu kita harus menargetkan ruasnya itu harus tepat. Kita tidak bisa menargetkan ruasnya itu terlalu kecil karena kalau kita menargetkan ruas ruas itu jadi kayak apa ya? Persentase budget iklannya, budget iklan. Nah, nah selanjutnya yang yang tantangan berikutnya yaitu biaya administrasi dan pajak. Biaya administrasi itu cukup besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, biaya administrasi di Shopee itu sekitar sekitar berapa ya? Sekitar 20%. Itu belum termasuk dengan kalau kita tambah biaya iklan atau juga ditambah dengan biaya affiliate. Nah, itu bisa bahkan sampai 30%. Contoh saya jual, seperti tadi kan saya sudah kasih. Contoh jual produk harganya 100.000. Itu nanti kisaran bersihnya itu sekitar 80.000. Itu belum termasuk kita jika ada produk tersebut dibeli oleh affiliate atau dan biaya iklan. Hmm. Jadi itu termasuk hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu biaya administrasi dan pajak dan lain-lain. Dan dan yang terakhir dan lain-lain masih banyak. Terus yang tantangan paling utama di sini yaitu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya tantangan utama dalam berwirausaha itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan juga bisa, apalagi sekarang itu kan masih zaman perang ya. Dari sekarang bahan baku semua itu naik seperti plastik packing, bahan baku pakaian itu semua sekarang naik. Dan cukup sekian apa? Cukup sekian berbagai pengalaman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang bertanya, silahkan ditanyakan segera. Saya kembalikan ke moderator Mbak Liana. Oh, ngalih. Baik, terima kasih kepada Mas Idam Al-Fasyakur atas materi yang sangat luar biasa. Yang kurang lebih itu tadi udah menjelaskan bagaimana cara mendaftar akun Shopee, nama produknya, terus penulisannya, dan foto-fotonya, dan strategi dan solusinya. Untuk teman-teman, kalau mau bertanya, bisa bagi peserta yang ingin bertanya, bisa open mic. Mungkin Pak Andrean mau bertanya? Untuk mantan pembimbing dapat diskon berapa persen nih Mas Idam? Saya jualannya pakaian wanita, Pak, soalnya. Di Tokopedia nggak ada tokonya ini. Kalau Tokopedia saya kebetulan nggak ada, Pak. Oh iya. Ya nanti saya lihat-lihat di Shopee-nya. Ya, iya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya?
Apa saya mohon maaf ya, saya potong dulu ya Kak. Apa saya contohkan Oke, langsung di webnya Shopee ya? Ini saya buka toko saya sendiri. Saya buka toko saya sendiri sekarang ya. Nih, boleh Mas. boleh? Bu? Boleh, silakan. Nah, biar gampang cara belajarnya Bu. Kalau dijelaskan lewat PPT mungkin agak susah ya. Nah, ini saya contohkan saya tulis ke saya sendiri ya Bu. Nanti yuk. Nah, nah, kelihatan tidak Bu? Terlihat Mas. Ya, ini saya langsung dari toko saya sendiri ya. Nah, hmm. Oh, ini saya rahasia. Nah, di sini pertama itu ada fitur pemesanan. Pemesanan ini seperti apa yang masuk di hari ini. Ini contoh pemesanan saya ya. Pemesanan desainnya di sini sekarang ada 100 alamat ya. Untuk hari ini ada 100 alamat untuk sampai hampir jam 10 nih ya. Ini di satu toko. Saya mempunyai 3 toko. Terus cara memproses pemesanan tadi kita bisa pilih yang pengiriman massal. Terus oh, seperti yang ini. Nah, nanti kita bisa proses pengirimannya. Terus, oh saya contohkan yang apa ada yang mau ditanyakan? Mau dicontohkan yang seperti apa? Biar bisa langsung saya praktekkan di sini biar lebih mudah. Atau contoh apa upload produk ya? Iya, coba contoh dari awal aja, Idam. Dari upload produk, terus kalau udah, Oh ya, contoh oke. upload produk ya Bu. Ini saya Ya, langsung dari toko saya Bu biar penjelasannya itu tidak bingung. Nah, contoh ya, ini kan ibaratkan produk yang sudah terupload. Nah, pertama di sini yang pertama yaitu upload produk. Nah, upload fotonya. Di sini kan saya contoh jualan dress wanita. Nah, saya ini untuk fotonya ini saya tidak memfotokan sendiri. Saya jadi ini mengambil dari kompetitor, Bu. Saya mengambil foto itu dari kompetitor dari penjual Shopee yang di lain. Hmm. Jadi foto itu tidak harus kita fotokan sendiri. Nah, terus video itu kita bisa buat sendiri atau bisa juga mengambil di tempat yang lain. Terus, nah untuk ini ya, nama produk kan di sini sebenarnya tertulis 225. Tapi kalau di menurut saya itu maksimalnya itu cuma 100 kata ya. Karena contoh kalau kita lebihkan, nanti itu biasanya tidak bisa diupdate, tidak bisa ditampilkan. Nah, contoh di sini kan saya menjual pakaian wanita ya, dress, dress leveless. Terus ini kategori ini kan produk wanita, jadi saya kasih contoh pakaian wanita. Ini saya upload contohnya dress, pakaian wanita. Terus saya pilihnya dress karena saya kan yang saya jual itu dress. Terus ini terus yang tadi itu saya jelaskan tentang apa? Atribut produknya. Atribut produk itu meliputi seperti merek. Nah, kalau di sini kan karena saya belum mempunyai merek yang haki, jadi saya mereknya itu saya tidak ada merek. Nah, di sini kan bisa ditulis. Nah, karena saya belum mempunyai haki, jadi tidak saya tulis. Terus ini seperti deskripsi panjang dressnya, model, acara, panjang, gaya, dan lain-lain. Terus ini seperti atribut bahan, motifnya, bahannya itu apa, terus negara asal Indonesia panjang ini. Ini tidak harus diisi semua, tapi kecuali yang
ada seperti titik-titik merah ini wajib diisi. Ini wajib diisi. Terus, nah ini yang saya contohkan tadi, deskripsi produk. Deskripsi produk ini kan maksimal berapa ya? Banyak ini sekitar 3 ribuan kata. Nah, tapi sekarang itu juga ada deskripsi itu yang bisa dibuat oleh AI, Bu. Nah, contoh yang sebelah ini itu dibuat oleh AI. Nanti kalau kita klik, nanti deskripsinya bakal dibuat seperti ini. Tapi menurut saya kalau deskripsi yang sesuai di Shopee ini kurang efektif karena itu terlalu apa ya? Terlalu banyak katakannya, kurang kurang menjurus, kurang spesifik maksudnya. Terus lanjut. Nah, di sini ada variasi informasi penjual itu. Contohnya variasi. Variasi itu contoh pertama variasi warna, warnanya. Ini kan saya ada banyak warna nih sekitar sekitar berapa ya? 28 atau 25 warna. Nah, terus ada ukuran. Nah, ini variasi kedua, ukuran. Nah, kalau saya lebih senang yang di opsi ukuran ini saya kasih sekalian untuk BB-nya. Kenapa? Agar pembeli itu tidak bingung. Kalau saya ukuran apa muat nggak ya untuk BB saya segini, biasanya saya langsung kasih di sini agar pembeli itu bisa lebih tahu tentang spesifik untuk ukuran L itu bisa muat sampai berapa. Terus di sini, nah di sini harganya ya, harga. Nah, harga produk di sini. Ini itu pertama saya upload itu harganya 120.000. 120.000 tapi target yang saya akan jual itu 88.000. Kenapa? Agar pada tampilan awal HP pembeli itu nanti ada harga coretnya itu loh. Harga coret itu kan harga diskon. Nah, menurut saya itu mempengaruhi di traffic algoritma pembelinya. Jadi itu bisa lebih menarik untuk pembeli. Terus di sini banyak. Nek Zoom itu kan kayak Nah, kalau di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Biar mudah. Ya, Bu. Maaf, ada yang mau ditanyakan tentang cara upload produknya? Jika tidak, saya lanjut. Terus contoh paduan ukuran. Di sini ukurannya. Ukuran ini bisa kita ambil dari, biasanya sudah ada di deskripsi. Hmm. Di deskripsi produk ini. Nah, kita masukkan aja yang di sini, yang di deskripsi ini ke bagian yang bawah. Nah, ke bagian template ukuran ini. Terus yang ini berat, berat dan ukuran paket. Nah, ini yang ongkos kirim ini cukup kita centang saja yang bagian atas ini reguler, reguler dan hemat kargo. Dan ini yang pre-order. Di sini kan karena barang saya ready, jadi saya tidak klik pre-order. Jadi saya langsung klik yang ya, jadi saya pilih yang tidak ya. Dan ini SKU. SKU itu maksudnya, bentar. SKU itu nanti yang tampil di resi ya. Tampil, kelihatan nggak ya? Nah, SKU itu nanti yang tampil di sini ya. Yang di resinya. Nanti biar memudahkan dalam kita mengambil mengambil produknya. Tanpa harus kita melihat yang ada di komputer atau di PC. Nah, ini kan contoh saya buat SKU-nya yaitu dress pengalin 2. Nah, jadi nanti kita tidak bingung dalam mengambil kategori apa barang yang dipesan. Lanjut, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini tentang cara uploadnya? Lanjut, lanjut aja Idam. Oke, baik, Bu.
Nah, terus, nah ini termasuk strategi ya, itu pusat promosi. Pusat promosi ini kita bisa mengikuti yang pertama itu diskon. Diskon tadi itu yang harga coret tadi. Yang harga coret, contoh pertama saya mau jual, aslinya saya mau jual 88.000, tapi karena untuk menarik pembeli itu saya biasanya kasih harga coret di sini. Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Kita ini ya langsung pilih buat dan lain-lain terus. Nah, ini kan contoh yang saya kasih diskon. Hmm. Nah, ini contoh pertama saya saya mau jual itu 88.000, tapi agar menarik pembeli, jadi saya kasih diskon. Beli 26% ini. Nah. Oh, saya ingin menambahkan bahwa kalau harga yang di apa ya? Yang di ini ya, yang di uploadan produk itu kalau bisa jangan sampai dirubah. Kenapa? Karena itu bisa merusak traffic produk. Bahkan itu bisa membuat produk itu terblokir kalau kita merubah merubah harganya. Tapi kalau yang bisa dirubah itu speknya itu yang harga diskon ini. Kalau harga diskon ini bisa dirubah sewaktu-waktu. Terus lanjut. Contoh ini affiliate ya. Nah, affiliate ini hmm, wah ya Allah. Oh, ini. Oh, contoh cara ikut campaign ya, yang campaign seperti 55 atau yang lain-lain. Oh, ini tinggal 1 menit lagi. Nah, kalau mau ikut campaign itu seperti seperti ini. Nah, jadi pertama pilih yang promosi, terus pilih yang event Shopee ini. Nah, kita bisa ikut campaign-nya ini. Terus kita klik. Nah, nanti biasanya di sini banyak muncul. Nah, kita bisa nominasikan produk yang akan kita ikutkan campaign tersebut. Kalau ini dashboard pada iklan Shopee. Dashboardnya pada iklan Shopee. Contoh ya, iklan hari ini. Saya iklan hari ini sudah habis 87.000. Untuk sampai jam sekarang hasil penjualannya sekitar 800.000. Ini saya tetapkan ROAS. ROAS itu apa ya? ROAS itu kayak persentase target dari apa ya trafficnya itu. Di sini. Nah, contoh ini saya perpesanan itu target ini ROAS apa biaya per pesanan itu sekitar 7.900 atau sekitar 8.000 lah per pesanan. Jadi selain biaya admin tadi yang harus dipertimbangkan yaitu biaya iklannya. Biaya iklannya itu cukup apa tergantung masing-masing dari kita ya mau menetapkan biaya iklan itu berapa persen.
Lanjut, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Idam, itu setiap kali upload produk eh, iklan terus ya, Idam ya? Iya, Atau kalau gimana? saya sekarang, kalau kalau berarti saya iklan itu mungkin sekitar baru setahunan ini, Bu. Kalau dulu saya belum. Kalau dulu tuh masih, jadi itu kalau di jualan itu tergantung masing-masing, Bu. Karena sekarang itu trennya iklan, Bu. Kalau dulu, karena mungkin sekarang banyak pesaing ya, jadi saya biar menarik traffic itu biasanya saya iklan, Bu. Tapi di sini contoh saya iklan ya. Saya contoh iklan maunya kemarin. Saya kemarin itu habis 475.000. Itu belum tentu apa ya? Belum tentu mau saya buat toko. Ini tuh jadi iklannya tuh sistemnya itu jadi unlimited, Bu. Jadi bisa habis berapa aja. Habis apa aja itu jadi kayak iklan itu untuk menarik pengunjung itu loh, Bu, menarik pengunjung. Nah, lah kok. Nah. Tapi contoh toko saya kan habisnya sekitar 400.000. Tapi belum tentu jika ibaratkan saya buat toko baru lagi, itu belum tentu bisa habis. Bahkan 100.000 aja belum tentu bisa habis. Karena kalau dijualan di Shopee itu ada algoritmanya. Algoritmanya itu kadang kalau ibaratkan pembeli, cara mencari algoritma itu sebenarnya agak susah, Bu. Karena biasanya contoh upload produk yang sama, itu belum tentu kita bisa ikut algoritmanya produk tersebut karena itu nanti seperti tersistem gitu sih, Bu, otomatis. Nah, cara mengatasinya itu biasanya biasanya di harga jual. Tapi kan kalau di harga jual kan harga jual kompetitor kan tapi kadang nggak nggak nutup, Bu, buat biaya akhirnya. Kak Diana ada yang bertanya dari kolom komentar itu. Iya ada Bu. Ini izin untuk membacakan pertanyaannya ya Mas. Eh, ini ada yang tanya, Mas Idam, saya mau bertanya, ketika saya menjadi pembeli, saya lebih suka untuk mempertimbangkan rating dari toko tersebut. Jadi, bagaimana untuk strategi awal penjual jika baru pertama kali berjualan di Shopee untuk menarik pembeli yang suka mempertimbangkan rating? Terima kasih. Oh ya, ya. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan, tapi mungkin ini hampir bukan semua ya, tapi kebanyakan dilakukan oleh seller, yaitu pertama cara menarik pembeli di sini. Saya biasa pertama saya upload produk itu biasa saya lakukan mungkin fake order itu jadi kita bisa minta tolong teman untuk memesankan produk kita, terus memesan produk kita nanti teman tersebut bisa memberikan ulasan tentang produk kita. Jadi sebenarnya biar menarik pembeli untuk apa? Jadi kan nanti kalau pertama upload itu kan pasti belum ada ratingnya. Bahkan ibaratkan dari 100 pembeli itu mungkin cuman berapa ya? Mungkin cuman 10%-nya aja yang memberikan rating. Nah, cara mengatasinya itu biasanya saya melakukan fake order. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, tapi kebanyakan seller melakukan itu agar jadi nanti tampilan apa ya produknya itu bisa lebih menarik. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita rating itu sesuai apa kita ulasannya itu sesuai dengan produk yang kita jual. Ibaratnya jangan sampai menipu seperti itu. Lanjut, ini saya jelaskan contoh yang biaya adminnya tadi yang besar ya. Contoh di sini saya jual, bentar.
Nah, saya ini kan saya jual ini kan biaya adminnya. Pertama saya jual barang produk itu setelah ini ya, saya jualnya itu 64.900. Nah, ini kan yang harus kita pertimbangkan. Di sini terus, nah biaya layanannya itu semuanya itu sampai 13.000. Bahkan padahal kita jualnya itu 64.900. Oh iya. Di sini biaya adminnya itu sekitar 20%. Di sini ada yang tanya lagi, Mbak. Mas Rosid Abdillah. Iya, Mas, ada yang bertanya lagi, untuk rating jelek atau negatif, apakah mempengaruhi keuangan penjual? Oh ini ya. Kalau rating jelek itu biasanya nanti kan itu ya mempengaruhi, memang sangat mempengaruhi. Kalau di shop itu sangat mempengaruhi karena terus di algoritmanya apa ya? Algoritma produknya itu nanti sangat mempengaruhi jika ada rating yang jelek atau seperti bintang satu itu sangat mempengaruhi. Tapi untuk keuangan penjual ya bisa berhubungan sih karena jika rating jelek pasti nanti untuk pembeli selanjutnya kan kurang tertarik. Nah, cara mengatasinya jika ada rating jelek kita bisa sebelum ibaratkan pembeli itu ada yang komplain. Biasanya komplain kan di chat seperti ini. Nah, jika pembeli itu komplain sebelum memberikan rating, kita bisa menyuruh pembeli itu untuk apa? Untuk meretur barang agar pembeli tersebut tidak memberikan komentar yang negatif. Mungkin untuk Mas Rosid itu menurut saya sangat berpengaruh ya untuk penjualannya, untuk rating toko yang jelek dan negatif. Lanjut Mbak, ini ada yang tanya lagi. Iya, Mas. Dari Dwiana. Eh, di Shopee ada nggak customer yang kurang membaca deskripsi dan mungkin meninggalkan komentar negatif? Dan bagaimana cara dari Mas Idam untuk menanggapinya? Soalnya menurut saya sebagai customer juga yang biasanya berbelanja di Shopee, tanggapan dari penjual juga penting. Oh iya. Ya ini salah satu. Nah, oh iya, contoh ya. Se- Kalau saya biasanya menggunakan kalimat yang baik ya. Contoh ini, langsung saya praktekkan ya. Yang mana ya? Contoh ini, ada yang komen. Nah, kalau yang ini itu dibalas oleh AI ya. Kalau di Shopee sekarang udah ada yang sistem balasnya itu oleh AI. Nah, terus meninggalkan komentar negatif itu maksudnya mungkin di kalau masih komentarnya di chat sini nggak apa-apa. Kalau semuanya apa pembeli kurang teliti berarti kurang cocok itu kita bisa chat baik-baik. Contoh kita bisa kalau kakaknya kurang cocok silakan bisa diajukan pengembalian saja Kak agar pembeli tersebut tidak melakukan rate memberikan nilai yang negatif terhadap produk kita. Lanjut Mbak, ini ada yang tanya lagi dari Mas Luki. Iya, Apa langsung saya untuk bacakan saja? mengupload foto produk yang tadi Mas Idam jelaskan, ya boleh Mas, boleh. Oh ya, saya jelaskan ya. Nah, kalau selama ini berjualan di Shopee itu jarang ya, jarang ada yang melaporkan foto yang dipakai toko lain. Jika itu
selama ini sebenarnya aman-aman aja. Kalau kita mengambil foto produk orang lain, kenapa? Karena selagi selagi ibaratkan pembeli tersebut tidak melaporkan ke pihak Shopee. Tapi jika ada laporan tersebut, selama ini sebenarnya sepertinya tidak ada pelanggaran sih kalau dari Shopee-nya. Jadi itu menurut saya aman-aman aja. Terus dari Mas Ikhwan Zaki, SIM, jika ekspedisi terlalu lama mengantarkan pesanan, apa penjual harus apa yang harus dilakukan penjual agar pesan tidak diretur oleh pembeli? Nah, ini salah satu tantangan yang utama dari salah satu penjual dari Shopee ya, yaitu kan Pak bahwa jika barang sudah dikirim, sebenarnya itu tanggung jawabnya bukan dari pembeli, apa dari seller ya, karena kan itu pasti tanggung jawab dari pihak Shopee-nya, jadi aspek. Lah, tapi kan pembeli pasti komplainnya itu ke penjual. Kenapa? Karena kan kita belinya di penjual. Nah, cara mengatasinya, kita bisa contoh ya. Kita biasa biasanya kok lama banget pengirimannya. Saya biasanya balas chatnya itu mohon maaf Kak, mohon ditunggu. Mungkin pemesanan Kakak dalam dalam antrian seperti itu. Jadi kita untuk meyakinkan pembeli bahwa produk tersebut akan sampai. Hmm. Lanjut, di sini ada Mas Fatur. Permisi Mas Idam. Nah, di sini kan Mas Fatur bertanya, sebagai pemula, apakah lebih baik fokus satu jenis produk atau menjual banyak variasi produk di awal bisnis? Dan menurut pengalaman Mas Idam, kemana yang lebih efektif dan untuk berkembang? Nah, untuk ini sebenarnya apa ya? Ya kalau dalam berbisnis itu menurut saya itu yang pertama itu harus dicoba. Harus dicoba semuanya. Tapi masalah itu mungkin nanti tergantung kitanya. Berjualan di banyak produk itu juga boleh, tapi berjualan di satu fokus produk itu juga bisa. Jadi kalau bisa ya dicoba semua. Kalau bisa semua ya kenapa tidak? Nah, jadi ibaratkan apa ya? Kalau berkembang lebih efektif itu tidak ada yang bisnis yang apa ya? Yang pasti, karena bisnis itu kan pas tidak ada yang pasti ya. Seperti tantangan kedepannya itu tidak ada yang pasti. Jadi menurut saya kalau bisa ya dicoba semuanya, tidak harus menjual satu jenis produk atau menjual banyak variasi produk. Terus ini ada Mbak Atikoh Zahra. Permisi izin bertanya. Nah, Mbak Atika apa oh, mau open mic atau gimana itu? Oh ini. nah ini Mbak Atikah bertanya kan ya, bagaimana cara penjualan bisa bertahan dengan potongan yang makin besar? Soalnya diisukan akan kenaikan biaya admin 3%. Kalau sekarang itu bahkan biaya admin itu tidak 3% ya. Biaya admin sekarang itu sekitar, ya saya jelaskan tadi, sekitar kalau di total-total sama biaya promosi, itu itu hampir 20%. Nih, contoh biaya admin saja ya. Hmm. Biaya administrasi dari Shopee itu sudah 8,25%. Ber- Terus ditambah lagi nanti biaya layanan seperti gratis ongkir ekstra, biaya, biaya promo ekstra, terus juga ada biaya pemesanan. Dan tapi untuk sekarang itu biaya yang 3% itu mungkin nanti masuknya yang di biaya administrasi ini ya, mungkin jadi 11%. Nah, cara mengatasinya menurut saya ya, mau nggak mau kita harus menaikkan harga jual. Nanti pasti pesaing itu bisa pasti mengikuti. Jika kita menaiki harga jual ya otomatis kita harus menaikkan. Karena kalau tidak ya bakalan rugi soalnya. Lanjut di sini ada Mbak Ruth Caroline.
Bagaimana cara mengoptimalkan produk saat diupload di Shopee agar menarik dan mampu bersaing dengan penjual lain. Nah, cara mengoptimalkan produk. Nah, cara mengoptimalkan produk tadi ya seperti ini. Seperti yang apa? Seperti kata kuncinya, kata kunci produk, terus variasi. Variasi kita jika banyak variasi warna ya itu akan lebih menarik pembeli. Terus harga coret itu yang seperti ini tadi, yang contoh aslinya kita mau jual, ini kan harga coret nih. Aslinya kita mau jual 88.000, tapi agar menarik kita uploadnya yang di sini 120.000, nanti kita kasih harga diskon jadi 88.000. Itu bisa menarik pembeli. Terus bisa menggunakan seperti pusat ini promosi tadi, terus diskon, flash sale toko atau voucher toko saya. Nah, seperti itu. Lanjut ada Mbak Alfianti Fadilah. Kalau izin pertanyaan Mas, kalau untuk affiliate itu kan kita bisa memberikan produk dan itu kita bagi. Nah, pengeling itu kita dapat dari bank atau dari atas. Nah, untuk komisi ya, berarti kan komisi untuk afiliat. Nah, komisi afiliat itu dari sellernya ya, itu didapat dari seller tokonya. Nah, contoh di sini saya menerapkan itu karena saya belum fokus ya. Di sini saya belum fokus maksudnya untuk ke affiliate. Saya cuman menerapkan biaya itu sekitar 5%. 5% itu dari harga jual ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan dari apa ya biaya admin tadi dan pajak tadi termasuk juga biaya affiliate ini. Jadi kalau biaya affiliate ini tergantung kitanya mau menggunakan affiliate atau tidak. Karena di sini kalau kita menggunakan affiliate itu pasti kan kita dapat potongan lagi untuk affiliate-nya tersebut. Jadi untuk affiliate itu dari pihak sellernya ya. Lanjut kita ke Pak Kak Dwi Isma Nurhada. Permisi Kak Idam izin bertanya untuk penjualan-penjualan baru. Misalnya kita dapat pesanan di Shopee itu contohnya 5 barang. Contoh parfum gitu. Jadi kalau kita packing sendiri duh, kita ke pihak aspeknya gitu. Terus misal misal kalau banyak barang apakah BS? Iya, kalau pertama nanti pasti kita harus mengantar ke aspeknya. Tapi kalau sudah banyak biasanya nanti akan diambil oleh aspek ke rumah kita. Tapi itu biasanya apa ya? Bukan minimal. Itu sebenarnya bukan minimal. Tapi nanti kalau otomasi dari Shopee itu, ini salah salah kasih contoh ya. Karena saya sudah lama, nanti nah, ini kita bisa pilih dua kalau kalau kan saya sudah lama berjualan. Jadi sini saya bisa pick ada dua pilihan yaitu pickup massal. Pickup massal itu artinya diambil di rumah. Diambil di rumah terus nah, ini yang diantar. Ini diantar itu maksudnya diantar ke SPX-nya. Jadi nanti kalau pertama pasti ya ini untuk yang antar apa pickup massal ini belum ada. Jadi biasanya adanya yang antar ke counter massal yaitu antar ke Shopee-nya SPX. Lanjut Kak Lady Alfiano Balilo. Kak, apakah semua pihak admin layanan? Nah, kalau ini kalau untuk Kak Lady ya, untuk biaya pengenangan yang tinggi di Shopee itu harus sesuai peraturan pemerintah. Kalau itu sebenarnya saya kurang paham ya. Tapi kalau sekarang itu dari tahun ke tahun biaya Shopee semakin tambah tinggi. Kalau dulu mungkin sekitar masih 15%, 2 tahun lalu, sekarang ya sudah sampai ini, sudah sampai 20%. Belum lagi biaya apa? Iklan, terus biaya affiliate dan lain-lain. Lanjut, terus ada Kak Hafiz. Permisi Kak Idin, izin bertanya jika ada retur. Di, di Shopee kan ada retur paket. Jika tidak sesuai, bagaimana cara mengatasi barang yang
barang seperti baju atau apa yang diretur oleh pemberi, tapi barang diretur tidak sesuai yang kita kirim. Apa yang harus kita banding? Ya, itu jika tidak sesuai itu bisa kita banding, Kak. Itu bisa kita banding. Nah, tapi kadang beberapa, saya udah mengalami beberapa ya. Ada contoh saya jual kemeja, nanti kembalinya ibaratkan baju bekas. Saya pernah kembali baju bekas seperti itu. Terus cara mengatasinya dibanding, tapi biasanya seperti itu tuh nanti pihak pihak pembelinya biasanya juga komplain karena itu biasanya itu udah apa ya? Itu bisa dibanding, tapi biasanya pihak Shopee itu lebih lebih memihak ke pihak pembeli. Nah, jadi mau nggak mau ya harus ya ya gimana ya ikhlas kalau nggak. Maksudnya itu bisa dibanding, tapi biasanya kalau pembelinya itu membanding lagi, biasanya lebih menang ke pihak pembeli. Lanjut, Kak Farel, izin strategi apa yang harus dibangun untuk dengan toko produk yang sudah besar dan ada nama? Nah, strateginya, strateginya tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama, kalau contoh kita mau uploadnya barang yang sama ya. Nah, strategi pertama, kalau saya ya, biasanya kalau saya bahkan saya ngambil gambar dari tokonya tersebut. Nah, ngambil gambar dari tokonya tersebut, terus saya produksi sendiri. Kalau saya kan sekarang udah produksi sendiri. Nah, saya terus buat barangnya. Terus kalau kalau agar bisa bersaing, kita jual harga di bawah seller tersebut di toko yang sudah besar. Contohnya mereka jual harga 80.000, kita jual 75.000. Terus juga bisa seperti dikasih variasi random tadi, agar tampilan awal di produk kita itu lebih menarik untuk kalau di produk lain kan sekitar 80.000, nanti kita bisa jual juga apa? Maksudnya tampilan awalnya bisa 60.000, walaupun aslinya kita jual 75.000. Terus lanjut Kak Heksa, permisi Kak, izin bertanya, pada tahap awal mulai usaha biasanya penjual belum langsung ramai, sehingga diperlukan strategi promosi. Pertanyaannya, langkah-langkah yang apa nih untuk awal dapat menarik minat konsumen? Nah, strategi awal di tadi seperti ini ya. Strategi awal itu sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama ya, kita harus mempersiapkan uploadan produk itu harus harus ibaratkan baiklah. Contoh seperti kata kuncinya, terus apa? Kata kunci, terus foto produk, video itu harus menarik. Terus kalau bisa variasinya juga banyak. Terus deskripsinya. Terus seperti contoh saya toko saya tadi kan, kalau toko-toko lain kan jarang ya yang mengasih seperti contoh ukuran cuman ukuran M tanpa ada keterangan yang jelas di samping produknya. Kalau saya tadi kan saya kasih nih ukuran M variasinya. Nah, saya kasih sampingnya biar lebih menarik, saya kasih sekalian ukuran untuk BB-nya. Jadi ukuran M, BB 35 sampai 50 itu. Itu agar menarik. Terus strateginya itu biasanya ya strategi yang ilegal tadi ya sebenarnya. Seperti yang di fake order itu agar pada saat awal itu udah ada ratingnya produk. Tapi kita itu harus harus sesuai ya apa yang kita jual, apa yang barang yang kita kirim. Terus bisa juga pakai iklan. Nah, pakai iklan Shopee di sini ada contoh ya. Kita bisa buat iklan nih. Iklan produk baru. Jika kita baru mengupload itu kita bisa buat iklan produk baru itu nanti otomatis. Otomatis dibuat oleh sistem Shopee nanti itu agar menarik pengunjungnya. Nah, jadi itu. Tapi yang menurut sama yang paling utama itu ya kita harus menonjolkan dari produk apa yang kita jual tersebut. Tapi kalau sekarang itu yang paling banyak itu ya biasanya
yang lebih mudah itu iklan produk baru. Tapi sebelum iklan produk baru, menurut saya sebaiknya harus dipersiapkan uploadannya itu yang baik. Nanti kalau udah di iklan itu biasanya algoritmanya itu otomatis. Tapi tidak semua produk itu bisa jalan ya. Hmm. Lanjut ya Kak Eksa. Terus ada Kak Destilia. Kak izin bertanya bagaimana cara mengatur stok barang agar tidak overstock atau kehabisan. Nah, kalau overstock ini ya, ini sebenarnya apa ya? Ini nanti dengan berjalannya waktu kita akan memahami sendiri sih. Jadi kalau berjualan di Shopee itu tidak harus menyetok banyak. Bahkan kita tidak punya stok aja juga bisa berjualan. Kita bisa mengambil di tempat orang lain atau jika kehabisan ya ya bisa dikosongi, produknya bisa dikosongi. Nah, jadi semuanya tidak harus diproduksi sendiri, bisa juga mengambil dari orang lain. Lanjut, ada Kak Suges Prambudi, izin bertanya untuk hasil dari penjualan produk yang dijual itu apakah sudah seluruhnya masuk ke akun penjual atau ada untuk hasil dari penjualan produk yang dijual itu. Oh, itu belum termasuk, Kak. Belum termasuk biaya yang masuk di Shopee. Yang biaya untuk Shopee kan tadi yang sekitar 20% tadi. Nih, contohnya. Hmm. Ini kan kita jual harga 69.000. Nah, tapi kita dapat bersihnya cuma 51.000. 65.000 lah. Kita tapi cuma dapat bersih 51.800. Jadi 13 ribunya itu ke pihak Shopee-nya. Hmm. Terus tersebut ini belum termasuk 13.000 ini belum termasuk contoh kalau ada kita biaya iklan dan lain-lain, biaya packing, biaya gaji karyawan atau biaya lain-lainnya. Terus lanjut ya, Kak Indra izin bertanya, apakah Virtual masih efektif? Itu kalau untuk pemula, oh ya, ini salah satu yang fitur yang efektif ya, efektif. Nah, saya langsung kasih contoh ya, cara menaikkan produk. Pertama kita klik produk saya, terus kita pilih yang ini, lainnya. Nah, terus di sini ada fitur naikkan produk. Nah, otomatis nanti di sini produk kita akan keulasan otomatis. Tapi yang lebih ini kan termasuk gratis. Tapi kalau yang berbayar tadi itu iklan Shopee. Lanjut ada Kak Muat. Tantangan terbesar yang pernah dialami selama menjadi afiliator Shopee. Kalau saya seller ya Kak. Kalau saya di sini seller bukan afiliator. Kalau mungkin kalau tantangan terbesar afiliator itu sebenarnya tantangan utama jadi pengusaha atau afiliator ini kan kita berdiri di kaki sendiri. Tantangannya itu sebenarnya kita sendiri. Tantangan terbesar itu kita sendiri. Jadi mau tantangan apa aja sebenarnya itu ya kembali ke diri kita sendiri. Lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana Bu Sekar atau mau bertanya? Idam, Ya, di sini tuh Idam udah berapa lama berkecimpung di seller Shopee? saya dari itu Bu, dari awal lulus sampai sekarang. Oh, oh iya, dari awal lulus sampai sekarang. Berarti sudah cukup lama ya, Idam ya? Iya. Oke.
Pasang Tapi surut kalau yang berarti jualan gimana? alumni teman-teman saya itu nggak cuma saya Bu, Diki juga, Diki terus. Iya, Jadi kan saya dulu cuma lima lima itu ya, lima iya. dalam satu orang cuma lima. Itu yang tiga itu jadi Heeh. penjual Shopee sekarang. Diki terus Haris, Aris itu juga sekarang jualan di Shopee Bu. Oke. Sama Diki ya? Ya, kalau Diki itu juga, kalau Diki kan tinggalnya di Jogja. Oh, Diki tuh sekarang di Jogja. Diki apa Aris? Aris, Diki. Aris sama Diki di Jogja Bu. Aris. Oh, gitu. Ya, ini berarti sudah cukup nyaman ya di Shopee ya. Bekerja seller Ya, Shopee udah cukup nyaman, Idam. ya Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Udah bisa kemana aja, Idam berarti ini. Kira-kira dulu cita-citanya pengen apa, terus sekarang sudah tercapai ya, pelan-pelan ya. Ya, Alhamdulillah Bu. Berkat. Alhamdulillah. Sudah menikah juga ya. Selamat, Idam. Ya, Sudah punya anak belum ini? belum Bu. Oh, lagi proses. Semangat. Semangat. Ya. Oke. eh Sudah diajak jalan-jalan kemana nih istrinya dari hasil Shopee? Ya, ya kemana-mana Bu. Nggak kemana-mana. Soalnya sibuk ya, Idam ya. Kemana-mana. Susah. Ya enggak sih, Oh, kalau kemana-mana? sebenarnya fleksibel kalau kalau udah itu fleksibel dijualan seperti terutama kalau udah ada karyawan apa ibaratnya yang udah packing. Oh, Nah, berarti udah berapa tim ya Idam sekarang udah punya timnya? kalau kalau yang packing saya ada 2 orang. Kalau Hmm. tapi kan saya produksi produksi sendiri Bu, tapi ada yang tim jahitnya itu beda. Saya kayak kerja sama apa ya? Kalau di sini tuh masih industrinya rumahan, belum belum garmen. Hmm. Kalau orang jahitnya itu sekitar ada 30 orang mungkin. Oh, penjahitnya 30 orang. Ya, Terus tim packingnya? 2 orang Bu. Oh, 2 orang. Wah, luar biasa ya. 30 itu berarti sudah memproduksi berapa itu Idam? Hitungannya tuh berarti Kalau seminggu, sehari. kalau saya ya kan soalnya apa ya? Kalau nggak pasti ya Bu. Kalau sekarang tuh sekitar Hmm. seminggu itu dua berapa ya? Sekitar Di rumah. 1.500 pieces. 1.500 Eh, pieces. Ya, Itu seminggu Offside. berapa? iya. Apa? Oh, Gimana Bu? wow. 1.500 pieces itu berapa produksinya? Seminggu, sehari, sebulan? Seminggu. Oh, luar Seminggu. biasa. Oke. Kalau Wih, seharinya sekitar mantap. 200-300. Semoga Oh, luar lancar Mas biasa. Idam. Lancar, Monggo amin. silahkan, ini ada Pak Efrimal, ada Pak Jian Samsudin. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Idam. Ya Mas. Iya Pak. Nah, izin. Ya, saya dari Riau. Mendukung, sangat mendukung atap dengan aplikasi yang udah dengan Shopee kayak gini. Ya, saya sudah menyimak sepanjang-panjangnya. Cuman saya mau mendoakan sebagaimana lancar aja dulu. Iya Pak. Kalau Amin. soalnya ini penyampaiannya panjang jadi ya belum Ya. terlalu ini. Nanti kalau bisa Pak Idam cantumkanlah nomor HP mana tahu bisa koordinasi dulu gitu. Sebenarnya kalau maaf ya Pak, kalau berjualan di Shopee itu bisa dari mana aja Pak? Ya Mau Bapak kebetulan ini maunya dari Evrinal ya, bisa berjualan ibaratkan sawit eh, juga bisa, ke- bibit sawit gitu kan bisa dari mana aja sebenarnya. betul Pak. Cuman ini mohon maaf nih ya kalau seandainya ini kan rencananya hasil UMKM ya di Riau bagaimana biar saya kembangkan maksudnya kan. Ya, saya akan menyalurkan bagaimana caranya biar berkembang kayak Pak Idam pula. Pak Idam luar biasa. Semoga sukses. Amin. Amin. Terima kasih ya Ibu. Waktu dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Efrimal. Sukses juga ini Pak Efrimal untuk apa ya, membudidayakan UMKM di Riau ya. Luar biasa.
Begitu Idam mungkin bisa di-share nomornya Idam ini sudah ada mau discuss lebih jauh. Iya, karena memang Idam ini ilmunya sangat bermanfaat ya, detail sekali, panjang gitu. Maka di sini alhamdulillahnya bermanfaat ya Idam ya. Untuk apalagi ada rekan yang di Riau, Sumatera ya. Idam itu sekarang di Ya, mana? saya aslinya dulu dari Bengkulu, Pak. Saya Oh, aslinya Bengkulu, terus sekarang tinggalnya di di Jawa, di Pekalongan. Iya. hmm. Oke, ya. Ya, mungkin untuk teman-teman ada lagi yang mau berkenalan lebih jauh kepada Kak Idam gitu. Mas Idam, Pak Idam. Oke, Akang Idam boleh juga. Akang Idam juga boleh. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Liana selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sudah dijelaskan oleh Mas Idam. Mungkin sudah di penghujung acara, tapi sebelum menutup acara, izinkan saya untuk menampilkan sertifikat. Ini sebagai tanda terima kasih kami kepada Mas Idam sebagai yang sudah bersedia menjadi narasumber pada webinar pagi hari ini. Ini merupakan sertifikat narasumber. Dan mungkin untuk teman-teman bisa buka kamera karena bisa dilanjutkan untuk sesi foto dulu sebelum menutup acara webinar pagi ini. Izin berfoto dulu silahkan dibuka kameranya. Silahkan Mbak Liana. 1, 2, 3 cekrek gitu Mbak Liana. Oke, 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih untuk penyampaian dan ketersediaannya menjadi narasumber pada webinar pagi ini. Mungkin harapan kita semua semoga webinar hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pengetahuan akan berjualan dan strategi ketika ingin memulai usaha di Shopee. Mungkin saya Liana Ramadhani selaku moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata maupun ketidaksengajaan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan Mbak Liana. Kita Masih maafkan jika Bapak. ada salah kata dan kata-kata yang belibet. Terima kasih ya Idam sudah bersedia mengisi. Terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen, mitra dari prodi lain atau dari kampus lain atau dari institusi lain. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu Mas Idam ke Riau. Mas, masih dari Ya, Pak. Ya, saya keturunan Riau, Pak. Saya keturunan orang Bugis. Ibu saya dulu Enggak apa? lahirnya di Riau. Ya, kalau di sampai Riau saya kasih narkoba, nasi rendang Kota Buana. Ya, baik, Pak. Ketawa. Waduh, waduh, waduh. Mbak Lia sama Mbak Ibu apa tadi lagi lupa aku namanya. Ditunggu. Oke, Baik, Bapak. Bapak. Terima Terima kasih. kasih.
Ya, izin lab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.